Baik, rekan-rekan bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini Bareskrim Polri, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, akan mengekspos hasil ungkapan tentang tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu. Yang kita ketahui bersama, tindak pidana ini masih menjadi tantangan bagi Polri khususnya. Walaupun pada masa pandemi sekarang, ternyata tindak pidana ini masih terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dampak daripada tindakan ini tentunya sangat merugikan. Pertama, bagi masyarakat yang mendapat uang palsu akan rugi secara ekonomi. Pada sisi lain tentunya dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah itu sendiri, khususnya mata uang di tanah air. Ini perlu kita cermati bersama, dan tentunya Bareskrim Polri terus bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Beberapa modus operandi yang bisa diketemukan di lapangan, antara lain biasanya pelaku menukarkan uangnya pada pasar-pasar tradisional maupun gerai belanja, di mana pada pasar tradisional itu tidak memiliki alat untuk pendeteksi uang, dan juga pengetahuan para penjual barang-barang di pasar, pengetahuan tentang uang asli dan uang palsu itu sangat rendah. Ini hal-hal yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakannya. Yang kedua, biasanya modus operandi dengan penggandaan uang, dengan iming-iming akan mampu melipat gandakan uang. Nyata ketika uang yang diberikan kepada korban biasanya merupakan uang palsu, baik rupiah maupun mata uang asing. Ini beberapa modus operandi yang sering dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan juga peredaran daripada uang palsu itu sendiri. Sejak bulan Agustus sampai September sekarang ini, Bareskrim Polri berhasil mengungkap ada 4 kasus. Itu terdiri dari beberapa jaringan. Ada jaringan Jakarta Bogor, jaringan wilayah Tangerang, kemudian jaringan wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, dan juga jaringan Demak, Jawa Tengah. Ini beberapa jaringan yang berhasil diungkap. Tentunya dengan berbagai barang bukti yang bisa dilihat, mata uang rupiah baik pecahan 100.000, 50.000, dan juga beberapa mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Ini menjadi bagian barang bukti yang berhasil diungkap. Selain barang bukti yang lainnya, ada handphone maupun benda-benda lain yang berhubungan dengan kejahatan itu sendiri. Dan juga berhasil diamankan sekitar 20 tersangka sejak bulan Agustus sampai September ini. Tentunya sekali lagi ini menjadi tantangan bagi Polri dan juga instansi terkait lainnya, bagaimana tindak pidana ini bisa ditangani sehingga kerugian-kerugian yang lebih besar lagi bisa diminimalisir. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Wadir Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Kombes Hermawan, untuk dapat bisa menjelaskan itu semua. Silakan Pak Wadir.
Tindak Pidana Ekonomi Khusus akan menjelaskan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Karopenmas, ada Pak Imanuddin dari Bank Indonesia, ada Pak Mulyono dari Botas Upal, dari BIN, ada Pak Seso yang saya banggakan. Sekalian wartawan yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan mengekspos tentang ungkapan tindak pidana uang palsu. Ya, uang palsu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Ya. Kasus yang baru diungkap ya, dan 2 tahun ini dengan total 110 ya, total 110 dengan barang bukti ratusan lakh. Namun yang kita ekspos kali ini adalah proses 2 bulan terakhir dengan 4 Pak Pakaro, 4 laporan polisi, 3 jaringan dan 2 dapur atau pembuat uang tersebut. Jadi kita berhasil bukan saja menangkap jaringan terkait dengan penjual pengganda uang, tetapi juga di mana uang palsu dibuat. Ya. Jadi kita langsung ke Jawa Tengah di lokasi Sukoharjo dan di Demak. Untuk laporan yang pertama, jaringan yang pertama itu jaringan uang palsu US dollar. Artinya uang tersebut dibuat bukan untuk orang asing. Ini ada uang palsu US dollar. Jadi anggota kami melakukan proses penyelidikan adanya dugaan peredaran uang palsu yang dikeluar dengan uang rupiah asli. Dari hasil pengembangan ditangkap di daerah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Kurang lebih ada 16 tersangka, ya, 16 tersangka yang mengedarkan menjualbelikan uang palsu asing. Namun kami masih mendalami terkait dengan pembuatannya. Diduga pembuatan uang palsu asing ada di Sukoharjo. Di sana hasil penyidikan anggota kami ditemukan adanya pembuatan uang palsu jenis rupiah yang kurang lebih banyaknya sekitar 138 lakh. Ini bukan nggak ada harganya. Jadi bukan sekitar miliar, tidak ada. Jadi ini uang palsu uang yang tidak ada harganya. Kami nggak akan menyebutkan berapa M, tidak ada, karena ini tidak ada harganya. Ini adalah uang palsu. Kami berhasil menangkap inisial MA dan H alias B itu di Sukoharjo, yang pada saat kita melakukan proses penangkapan mereka menawarkan uang palsu tersebut, bahkan handphone dan barang bukti mobil. Kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran uang palsu rupiah yang ada di Demak. Demikian di Demak kita menangkap pelakunya atas nama namanya R dan I. Demikian juga di Demak, di situ juga mengungkap bagaimana cara pembuatan uang tersebut. Rata-rata masih menggunakan komputer, ya, biasanya sehingga ada wilayah Jawa Tengah. Sedangkan penyebarannya yang paling banyak penyebarannya ada di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek. Terkait dengan berapa
berapa banyak palsu beredar di Indonesia, nanti mungkin akan dijawab oleh Bapak BI, ya, Imanuddin. 1 juta lembar, berapa uang palsunya, nanti berdasarkan banyaknya uang palsu yang ada di Indonesia. Demikian dari saya. Jika lanjut, silakan dengan Pak. Baik, Pak Kombes Wisnu Hermawan tadi telah menjelaskan. Selanjutnya hadir juga Pak Imanuddin, ini sebagai Direktur Departemen Pengelolaan Uang dari Bank Indonesia. Mungkin ada hal yang akan dijelaskan. Silakan Pak Imanuddin. Terima kasih Pak Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Bapak Brigjen Gusti Hartono, Pak Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bapak Kombes Wisnu Hermawan dari Kota Supang, dari BIN, ya, Bapak AKBP Mulyono sebagai koordinator, teman-teman media yang kami hormati. Pertama-tama ini Bank Indonesia apresiasi yang besar dari Polri terus Bank ini bagian dari ini bagian dari koordinasi kami di Kota Supang yang terdiri dari BIN, terus kemudian dari Polri, kemudian dari Kejaksaan. Nah, kami selalu bersinergi untuk mengungkap uang palsu. Tadi Bapak sampaikan uang palsu ini itu sangat merugikan masyarakat, ya, karena otomatis, ya, nilai yang dilakukan oleh masyarakat tidak seperti yang seharusnya dilakukan, dan ini udah pasti yang paling penting adalah sangat mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat akan uang. Nah, ini penting sekali Bapak sekalian, karena uang bagian dari kedaulatan kita, juga aktif sebagai transaksi ekonomi. Nah, yang mungkin dapat kami sampaikan pada kali ini, kami sampaikan bahwa perkembangan uang palsu di Indonesia sebenarnya rata-rata setiap tahun itu sekitar 200.000 billion, ya. 200.000 billion. Kalau dibandingkan negara lain itu memang kita masih cukup rendah, ya. Seperti tahun ini kita tingkatnya itu 3 ppm. 3 ppm itu artinya 3 per 1 juta lembar. 3 billion artinya lembar, ya. Jadi 3 billion untuk 1 juta lembar uang yang kita keluarkan. Kalau di negara-negara lain mungkin bisa sampai 100 sampai 200 billion per lembar per 1 juta. Dan namun demikian, Bapak Ibu sekalian, tingkat kepercayaan masyarakat kita kejar. Untuk itu pengumpakan, ya, dan juga penjagaan uang palsu ini harus terus kita gelorakan agar tingkat kepercayaan masyarakat tetap tinggi kepada kita. Dan terakhir mungkin Bapak sekalian, Bank Indonesia untuk tetap menjaga agar masyarakat, ya, terlindungi. Bank Indonesia tahun ini juga mensosialisasikan apa yang disebut dengan cinta bangga paham rupiah. Nah, salah satu cinta itu adalah kita himbau masyarakat untuk mengenali uang rupiah dan ciri-cirinya. Itu hanya sebagian dari security fitur yang dilihat oleh masyarakat. Kemudian tadi kita juga perbankan kita bisa mengenali nama dan sebagian security fitur yang hanya ada di dealer kita. Untuk itu kita jaga betul uang kita dengan beberapa security fitur yang mudah-mudahan ini akan dapat, ya, sulit dipahamkan dan tingkat pemalsuan ini tetap rendah. Untuk terakhir kami kasih pada Mabes Polri khususnya dan Bankim yang telah bekerja keras, bayangkan pandemi, tetap bekerja di lapangan untuk tetap menjaga kita dan tetap bisa digunakan oleh masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan saya, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan.
Baik, terima kasih Mbak dari TV1. Yang pertama terkait dengan jaringan uang palsu asing, mereka ini sudah melakukan kegiatan ini kurang lebih dari setahun. Jadi cukup banyak ya setahun ini. Tetapi kami masih mencari atau masih mengungkap di mana pembuat uang palsu tersebut. Sementara untuk uang palsu rupiah yang diungkap oleh kita di Genap dan Coba sudah berlangsung kurang lebih ya 9 bulan dari setahun. Kenapa kami melihat demikian? Karena untuk mendaftar, jadi baru ditangkap masih hangat lah ya, tapi mereka bekerja sudah kurang lebih 9 bulan dari satu tahun. Untuk laknya ini jumlahnya itu 100 per lak gitu ya, jadi jumlah lembarnya. Tadi sampaikan oleh Pak Imanuddin, pemalsuan uang rupiah di Indonesia itu sangat kecil. Jadi kalau ada 1 juta lembar uang asli, cuma ada 3 lembar yang palsu. Sementara kalau kita lihat dolar, itu 1 juta lembar dolar, itu kemungkinan ada 250 lembar palsu. Jadi Indonesia uang rupiah ini masih sangat kecil dalam pemalsuannya. Karena fitur pengamanannya cukup spesifik dan cukup bagus. Jadi ada 11 pengamanan atau ciri khas dari uang asli tersebut. Demikian ya, Mbak. Dari kasus yang ditemukan ini, motivasi dari para pelaku ini apakah mereka mengumpulkan uangnya dengan uang asli dan diberikan dengan barang tertentu kah, atau apa maksudnya mereka melakukan produksi uang palsu ini? Dan pertama, kemudian yang kedua, boleh diingatkan kembali ke masyarakat apabila kemudian uang palsu ini dilakukan lagi, jerat pidananya seperti apa? Dan yang ketiga, bagaimana kemudian publik bisa memahami bahwa mereka sedang membuat uang palsu? Penegasan saja sih Pak, sebetulnya biar publik bisa paham, karena kan kemarin sudah ada ekspos kasus yang sama juga dan ternyata masih ada lagi. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan uang palsu tersebut, motifnya apa? Jelas motifnya ekonomi. Jadi mereka yang membuat uang palsu, khususnya rupiah dan dolar Amerika ini adalah buat ekonomi. Dia menukarkan uang aslinya 1 kepok, uang palsunya ada yang 3 sampaikan 4 kepok. Jadi dia menukarkan. Kalau mau ya silakan. Nah, jadi mereka gandakan uang US dollar itu. Dolarnya palsu, penipuan. Nah, itu kita juga ada juga. Nah, terkait dengan tadi sampaikan, kalau kita ada uang palsu ini bagaimana kita mendeteksinya secara singkat adalah dilihat, diraba dan diterawang. Itu paling cepat. Tapi sebetulnya ada 11 fitur, 11 keamanan yang tidak bisa ditebus oleh para pemegang, pelaku pembuat uang palsu tersebut. Nah, yang terakhir, kok ada terus ya, karena motifnya ini masak ekonomi. Sekarang ini mungkin saya mempelajari uang palsu cukup lama, mungkin karena situasi pekerjaan kita jobnya udah pada kosong, kita bisa melihat beberapa internet cara membuat uang palsu ya, bahkan kita pernah menangkap pembuat uang palsu terbaik di Indonesia begitu. Tetapi karena suatu ekonomi, mungkin mereka membuat uang palsu tersebut. Jadi motifnya adalah ekonomi. Oke, kalau sasaran uang rupiah ini kan tadi dijelaskan di pasar dan tempat-tempat yang ramai lah ibaratnya begitu. Kalau uang pecahan dolar ini disasarnya kemana? Jadi untuk ini kan cukup sulit ya, makanya kita tangkap uang palsu asing ini di Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Jadi ini motifnya untuk melakukan penipuan kebanyakan, ya, penipuan. Jadi seolah-olah dia bisa menggandakan uang, seolah dia bisa juga membeli uang yang banyak, dilihatin saja untuk penipuan. Ya, itu pasarannya adalah pasar di kota-kota besar. Sementara kalau uang rupiah, mereka kan di kota-kota kecil. Kayak sama Pak Karo tadi, pasar-pasar tradisional atau yang pasar malam, yang kurang atau pasar pom bensin, biasanya begitu. Baik, rekan-rekan sekalian. Ya.
Jadi tersangka ini ada yang residivis, artinya pernah melakukan tindakan pemalsuan uang, sudah keluar dari tahanan melakukan kembali. Ada juga yang pengangguran, ya, ada pengangguran. Jadi dari 20 orang ini latar belakang pendidikannya rata di bawah SMA, ya. Tetapi di antara orang ini ada yang residivis, gitu ya. Jerat pidana boleh dijelaskan lagi, Pak? Jerat pidananya sesuai dengan Undang-Undang 711, ya. Untuk rupiah, ya, karena rupiah sudah dalam undang-undang mata uang, itu pasalnya itu pasal 36, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Sementara kalau kita pasang jerat untuk orang asing, uang asing, itu KUHP, ya, KUHP pasal 245, KUHP ancaman hukumannya 15 tahun juga. Jadi untuk khusus uang Indonesia kita sudah mempunyai undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, ancaman hukumannya 15 tahun juga. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ini saja yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dari rekan-rekan sekalian. Selamat siang.